Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, sidang KIP yang seharusnya biasa-biasa saja sahabat, kini mendadak berubah menjadi panggung politik luar biasa. UGM tersandung dan publik pun ribut. Bahkan netizen pendukung Roy Suryo itu langsung menari-nari di atas meja kemenangan. Mereka bilang bahwa UGM kalah telak. UGM ketahuan bohong. Bahkan ada yang lebih gila lagi sahabat ya. Mereka nekat menuduh bahwa kampus itu kong kali kong dengan mantan Presiden Jokowi. Tapi tunggu dulu. Apakah kita ini serta-merta harus percaya dengan giringan netizen yang kita tahu bahwa mereka memang para tim hore Roy Suryo? Menurut hemat saya, mereka-mereka ini sudah masuk dalam jebakan opini sahabat. Untuk lebih jelasnya, sebelum kita masuk lebih dalam mendiskusikan apa yang terjadi di persidangan KIP, kita mau mendengarkan dulu cuplikan video bagaimana memang tim dari UGM ini kelagapan di dalam menjawab pertanyaan ketua KIP yang juga sebagai ketua hakim di sana. Ini videonya. Oh iya benar, nggak ada ya? Ya, kenapa Pak nggak pakai itu? Ini kan institusi resmi badan publik ya, harusnya kan merespon surat harus pakai surat resmi yang kemudian entah di scan, entah di itu baru direspon ya. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM-nya, nggak ada. Kalau informasi dari pengelola PPD seperti itu? Nggak bisa Pak, Bapak kan sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi, karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop, pakai tanda tangan tuh. Mohon izin. Ujung tolong tenang ya. Karena yang tanda tangan di situ adalah kewenangannya rektor sehingga menggunakan kop UGM. Iya kan PPID-nya kan juga di SK kan ya. Jadi sebenarnya punya kewenangan untuk juga menandatangani surat ya. Nah, ini Jadi memang kalau kita melihat di ruang persidangan itu ya, tim dari UGM memang terlihat tidak siap sahabat. Dia nampak goyah, tapi yang pasti bahwa ini bukan kesalahan data. Jadi bukan mereka itu gagap karena datanya yang salah, bukan. Tapi cara menjawabnya, pertanyaan yang sebenarnya sangat sederhana, hanya membutuhkan klarifikasi, tapi dijawab dengan gugup dan bahkan tidak runut ya, tidak terstruktur. Dan majelis hakim KIP tentu saja melihat ini sebagai satu kelemahan. Nah, disitulah menjadi lubang besar bagi para netizen pendukung Panji CS ini. Dia langsung masuk mau melintir, memperbesar dan menyebarkan ini bahwa UGM kalah telak, dan ironisnya karena kemudian muncul lagi bahasa bahwa UGM melindungi data Pak Jokowi. Ini kan hal yang luar biasa, sangat menyesatkan. Dan itu kalau mau melihat silakan sahabat-sahabat masuk di kolom komentar di YouTube yang meng-up persidangan itu. Seperti itulah mereka berteriak di sana. Dianggaplah UGM ini sebagai pembohong. Dianggap bahwa ini adalah bukti adanya permainan, Jokowi dilindungi kampus, dan dia menguluk-ulukan KIP, ketua hakim KIP. Itu saya baca-baca, itu saya scroll itu komentar-komentar yang ada di sana. Padahal mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka rayakan itu hanya kekacauan komunikasi, jadi bukan kekalahan substansi. Apalagi kalau bicara soal administrasi dengan jenjang waktu yang begitu lama ya, puluhan tahun. Bergeser ke sini dengan personil operasional administrator yang berubah-berubah. Saya kira memang siapapun kampus hari ini tidak akan bisa se-reject, sesempurna sebagaimana yang menjadi bayangan orang.
Karena kalau kita mau jujur-jujuran, misalnya UGM ini kan berdiri sejak tahun 1949. Mohon maaf ya, dikritik kalau salah. Artinya dokumen mahasiswa yang puluhan tahun yang lalu itu bukan disimpan dalam cloud atau digital library. Itu kertas map, kemudian lemari, ruang arsip yang bolak-balik dirombak, termasuk stafnya, termasuk gedungnya, dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga saya kira sangat wajar kalau misalnya ada dokumen yang berpindah tempat dan ada data misalnya yang butuh dicek ulang, dan boleh saja itu tidak membutuhkan waktu yang sedikit dengan rentetan berkas yang begitu lama. Sehingga menurut saya itu sangat wajar. Salah satu contoh misalnya saya sendiri. Waktu saya selesai kuliah, itu kan saya selesai S1 itu 2003. Saya ambil ijazah itu nanti di tahun 2007 kalau tidak salah. Iya, 2007 saya ambil ijazah. 2007 ke 2003 ke 2007 itu kan hanya berapa tahun itu? Itu lama benar itu. Saya dicarikan saya punya ijazah itu di tempat dokumen di salah satu kampus besar di Sulsel ini di Makassar. Itu baru ditemukan, berjam-jam itu. Bahkan saya ikut membantu mencari. Karena terjadi perpindahan kampus dari kampus A ke kampus B, dari gedung A ke gedung B. Nah, seperti itu situasinya. Nah, apakah ketika saya dapatkan ijazah saya itu lalu kemudian itu menjadi palsu? Kan tentu tidak. Yang paling penting juga sahabat-sahabat di sini mesti pahami ya, terutama para kucluk ini. KIP ini tidak menentukan asli atau palsu. Jadi benar-benar ini netizen tidak paham aturan mainnya sebenarnya. Dia asal nyaplos saja. Inilah masalah terbesar dalam diskusi publik kita ini. Banyak orang berkomentar tapi tidak mengerti hukum. Akhirnya apa yang terjadi? Ngaur jadinya. Sidang KIP tidak pernah, saya ulangi lagi ya, sidang KIP ini tidak pernah menentukan dokumen itu asli atau palsu. Ini bukan wilayah KIP. Tugas KIP itu cuma satu, memutuskan apakah informasi tertentu boleh dibuka atau harus dirahasiakan. Di sana tidak ada uji keaslian, tidak ada verifikasi tanda tangan, tidak ada analisis akademik. Jadi ketika tim dari UGM ini kalah, itu hanya kalah dalam soal keterbukaan informasi, bukan kalah dalam soal keaslian ijazah. Sebab penentu keaslian ijazah itu hanya dua pihak. Yang pertama adalah kampus yang menerbitkan itu ijazah, yaitu UGM sendiri. Yang kedua, penyidik kepolisian jika masuk ke ranah pidana. Ingat itu. Selain itu, semua cuma komentar, cuma spekulasi. Dan yang kita sayangkan, sebagian spekulasi itu sengaja dibakar demi kepentingan politik. Ini yang sangat kita sayangkan, sahabat. Euforia tanpa dasar, betul-betul publik terkecoh oleh persepsi ya. Inilah yang menjadi bahaya. UGM misalnya salah ucap saya sedikit langsung diartikan sebagai kebohongan. Padahal kalau mereka serius ingin menutupi sesuatu, mereka pasti menyiapkan jawaban rapi. Tapi faktanya mereka justru gugup. Itu tanda kau tidak siapa, bukan tanda konspirasi. Tolol. Di sinilah netizen saya kira memang keliru total ya, terutama netizen pendukung Panci ini. Betul-betul mereka merayakan sesuatu yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan klaim mereka soal ijazah palsu. Goblok memang ini semua. Jadi pada akhirnya yang terjadi di sidang KIP ini bukanlah kemenangan satu kubu, bukan kekalahan pihak lain. Ini hanyalah contoh nyata bagaimana yang namanya informasi itu menjadi alat politik. Ini UGM kalah berbicara, bukan kalah fakta. Wah, netizen luar biasa, netizen Panci ini, euforia. Padahal dia euforia yang betul-betul lata karena bukan menang argumen.
Jadi selama publik terus lebih percaya potongan video daripada aturan hukum, maka drama politik ini tidak akan pernah bisa berakhir, sahabat. Nah, makanya saya menjadi penting untuk bicara terkait soal perduanya mereka ini, seolah-olah bahwa benar-benar ijazah Pak Jokowi itu palsu, benar-benar UGM ini kong kali kong dengan Pak Jokowi. Luar biasa memang para kuculuk ini gorengannya di sosmed. Saya kira begitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berkontribusi untuk perbaikan paham kita terkait soal sidang KIP. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.